sampai akhir ya, karena nanti di akhir video akan ada penjelasan materinya yang jelasnya, tapi secara singkat. Jadi tonton videonya sampai habis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Nadira Rafayasa dari perwakilan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini kakak pengen melakukan penyuluhan kepada remaja putih betapa bahayanya itu anemia gizi besi. Nah, sebelum masuk ke materi kita alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kakak akan memulai materinya. Kepada adik-adik, mohon fokus pada materi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan setelah materi selesai kakak paparkan. Nah, kenapa sih kakak mengambil materi tentang anemia gizi besi ini? Karena di Indonesia itu masalah gizi utama adalah anemia gizi besi ini. Nah, sekitar umur 5-14 tahun itu terdapat sebanyak 26,4%, sedangkan umur 15-24 tahun sebanyak 18,4%. Itu udah cukup tinggi di Indonesia karena di dunia pun itu juga udah termasuk tinggi. Nah, sebenarnya apa sih anemia gizi besi ini? Nah, anemia gizi besi ini merupakan anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan gizi besi dalam tubuh. Nah, zat besi di dalam tubuh itu tuh sebagai pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah ini yang akan diubah ke hemoglobin. Nah, fungsi hemoglobin ini dia itu untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Makanya permasalahan anemia ini cukup bahaya di kalangan remaja putri. Terus kenapa sih yang paling utama terjadi anemia itu remaja putri kayak kalian? Karena kalian itu kan setiap bulannya mengalami menstruasi ya. Jadi kalau menstruasi kan pengeluaran darahnya cukup banyak ya. Jadi itulah kenapa masalahnya perempuan tuh banyak yang terkena anemia gizi besi ini. Terus anemia gizi besi ini kan karena simpanan zat besi di dalam tubuh kalian itu kan kurang ya. Nah, zat besi ini kan diperlukan untuk mengubah sel darah merah yang diubah ke hemoglobin. Nah, tadi kan fungsi hemoglobin itu kan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Emangnya berapa sih bisa kena hemoglobin, berapa kadar HB normal yang pada umur remaja seperti ini? Nah, HB normal di umur 15-11 tahun itu sebesar 11,5%, sedangkan umur 12-15 tahun itu sebesar 12%. Nah, terus untuk memenuhi HB ini kita kan perlu zat besi. Nah, zat besi ini tuh dipenuhi dengan makanan-makanan yang mengandung zat besi. Nah, biasanya di tubuh perempuan itu memiliki kecukupan angka gizi sesuai umurnya mereka masing-masing. Nah, angka kecukupan zat besi pada remaja putri di umur 10-12 tahun itu sekitar 8 mg, sedangkan di umur 13-15 tahun itu sebesar 15 mg. Nah, emang apa sih dampaknya pada perempuan kalau terkena anemia gizi besi ini? Nah, yang pertama itu memberikan kontribusi negatif bila hamil. Maksud di sini tuh kalau kalian nanti dewasa udah hamil bisa berdampak kepada kesehatan kalian sama kesehatan janin kalian. Nah, anak kalian nanti bisa lahir BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, itu tuh cukup bahaya. Jadi kalian tuh emang butuh dari usia remaja kalian ini udah butuh asupan zat besi. Nah, dampak yang kedua itu ada berdampak negatif terhadap perkembangan fisik dan kognitif remaja. Karena apa? Karena kalau udah kekurangan zat besi ini tuh tubuh kalian tuh untuk bekerja pun udah mulai letih, lesu, jadi udah malas lah untuk perkembangan tubuh dan kognitif kalian. Lalu yang ketiga itu ada menurunkan prestasi belajar. Karena apa? Karena kalau kalian udah terkena anemia gizi besi ini, konsentrasi kalian terhadap
untuk kalian belajar itu akan sulit, makanya prestasi belajar kalian bisa menurun. Lalu dampak yang selanjutnya itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi. Nah, itu tuh karena apa? Karena di zat besi, kalau kita udah kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan sel darah putih yang berperan sebagai sistem imunitas kalian itu bekerjanya tidak secara efektif. Lalu enzim yang di dalam tubuh kalian itu namanya ada enzim myeloid peroxidae yang berperan dalam sistem imunitas. Nah, sistem imunitas nih kayak sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, kalau enzim kalian udah kena karena kekurangan zat besi ini, maka tubuh kalian untuk jadi gampang terkena infeksi kayak gitu. Nah, emang apa aja sih penyebabnya kalau kita bisa terkena anemia ini? Penyebab yang pertama itu pola makan. Kenapa pola makan? Karena kan di usia remaja kalian tuh kan ada juga yang susah sarapan, yang ada yang karena nggak suka sarapan, ada yang karena waktunya nggak sempet lah karena kebangun pagi. Nah, itu juga dapat menyebabkan anemia. Terus penyebab yang kedua itu ada kebutuhan tubuh yang meningkat, karena kan di usia remaja itu kan pertumbuhan kalian semakin meningkat, semakin besar ya pertumbuhannya. Kayak kalian pertambahan tingginya, berat badan karena usia juga. Terus penyebab yang ketiga ada mengidap penyakit kronis. Nah, mengidap penyakit kronis ini contohnya ada malaria sama TBC. Kalau TBC itu kan yang kata batuk-batuk keluar darah itu kan bisa, jadi dia bisa menyebabkan anemia. Lalu penyebab selanjutnya ada menstruasi. Nah, menstruasi ini termasuk ke penyebab utama, karena remaja putri kayak kalian gini kan setiap bulannya mengalami menstruasi ya. Ada yang harinya juga lama, ada yang sebentar, itu dapat menyebabkan anemia gizi besi ini. Terus penyebab selanjutnya ada infeksi parasit. Nah, kenapa infeksi parasit atau cacing ini dapat menyebabkan anemia? Karena cacing ini tuh dapat menghisap darah dari bisa sebesar 2 sampai 100 cc. Itu kan cukup besar ya. Terus penyebab selanjutnya ada kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan ini tuh karena terutama tentang pengetahuan pengetahuan sumber dan peran zat besi. Nah, karena kurangnya pengetahuan pada anak remaja ini dapat menyebabkan anemia. Kalau mereka udah tahu tentang pengetahuan peran dan sumber zat gizi, pasti mereka akan menerapkan pola-pola hidup sehat, kayak menerapkan makanan, selalu konsumsi makanan-makanan sehat yang mengandung zat besi juga. Kan tadi kakak udah jelasin penyebab sama dampak ya. Nah, buat kalian tuh sebenarnya buat remaja kayak kalian harus tahu, harus ngerti apa itu pencegahan dan penanggulangannya. Yang pertama itu pencegahannya ada dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, ini tuh merupakan yang paling penting bagi tubuh kalian untuk memenuhi zat-zat besi di tubuh kalian agar tidak terkena anemia gizi besi. Nah, ini tuh ada bahan-bahan makanannya. Makanan-makanan yang mengandung zat besi ada daging sapi, ada ikan mas, ada ikan tongkol, ada sereal. Nah, yang ini ada kandungan-kandungan besinya. Ini tuh harus kalian konsumsi. Bisa dipilih, ada daging sapi lah, ada sereal. Tapi kalau zat besi ini terlalu tinggi, itu juga akan bahaya sama tubuh kalian. Nah, lalu pencegahan yang kedua ada makan makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, kalau makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi ini tuh contohnya vitamin C. Nah, kalau vitamin C di dalam buah-buah tuh ada jeruk, jambu, buah kiwi, sama yang lain-lain. Kalau di sayur-sayuran ada brokoli, ada tomat. Nah, selanjutnya mengurangi konsumsi yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Ini tuh harus dikonsumsi, seperti kayak fitat, fosfat, metanin. Nah, fitat ini tuh contohnya ada di kacang-kacangan sama beras merah. Jadi kalian tuh nih, kalau yang untuk mengurangi konsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi ini tuh sangat penting loh ya buat. Jadi kayak kalian tuh nggak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak karena itu dapat menghambat penyerapan zat besinya. Kan tadi fitat contohnya di beras merah, terus fosfat dia contohnya di buah-buah kering, terus bawang putih. Kalau tanin, nah tanin ini yang biasanya anak-anak remaja sukain karena dia tuh ada di kopi sama teh.
Jadi kalian tuh nggak boleh sering-sering mengkonsumsi itu. Nah, lalu pencegahan selanjutnya ada suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besi ini tuh yang paling penting buat pemenuhan zat tambahan zat besi kalian di tubuh kalian itu. Contohnya tuh tablet Fe. Nah, tablet Fe ini sama aja kayak tablet tambah darah. Lalu pencegahannya, periksa diri ke dokter bidan atau ke pelayanan kesehatan terdekat, karena untuk memeriksakan apakah ada penyebab kayak kalian punya penyakit kronis yang kayak kakak udah jelasin di awal tadi, kayak penyakit malaria sama TBC gitu. Terus kalau kalian udah terkena anemia, itu juga harus anemianya udah parah nih, anemia zat besinya, kalian harus periksa ke dokter juga atau ke pelayanan kesehatan sekitar. Nah, terima kasih. Nah, kan materinya udah kakak jelasin nih. Dari kalian ada yang belum ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sama kakak? Aku mau nanya, Ya. untuk aturan minum tablet penambah darah itu gimana kak? Oh, kalau untuk aturan minum tablet tambah darah ini tuh sebaiknya kalian minumnya seminggu sekali. Nah, itu udah ada di aturan-aturan kayak tablet tambah darah di hemoglobin, itu udah banyak yang nerapin. Itu cukup bagus buat penambahan zat besi di tubuh kalian. Jadi untuk kalian ini remaja-remaja putri, bagusnya minum seminggu sekali. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau nanya kak, kalau lagi menstruasi itu ada aturan buat minum obat tablet penambah darah? Kalau buat menstruasi ya dia ada aturannya tersendiri. Kalau buat menstruasi sebaiknya kalian minum sekali sehari. Itu jadi kalau kalian nggak menstruasi itu minumnya seminggu sekali. Kalau kalian menstruasi itu diminumnya sekali sehari saat kalian menstruasi. Nah, kalau ada nih bagi orang yang nggak suka minum tablet tambah darah ini karena rasanya yang nggak enak, karena baunya yang nggak enak. Nah, kalau kalian nggak suka minum tablet tambah darah, kalian bisa dengan mengganti tablet tambah darah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi yang tadi kakak jelasin. Itu udah bagus sih buat menambah zat besi di dalam tubuh kalian ini. Ada yang ditanyain lagi? Terima kasih. Nah, kalau kan kakak udah ngejelasin nih tentang anemia gizi besi. Nah, sekarang kita evaluasi untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, soal-soal ini kakak berikan buat kalian tuh udah paham belum sih tentang anemia gizi besi ini? Kan kalian juga buat remaja kan bagus untuk mengetahui peran-peran dan sumber-sumber zat besi agar kalian terhindar dari anemia gizi besi ini. Kalian, nah ini ada absen hadirnya ya, tolong diisi untuk pulpennya.
redaksi dulu. Nah, kalau misalkan kalian udah nilainya udah bagus, berarti artinya kalian udah paham ya. Wah, Nafa nilainya bagus nih. Berarti udah ngerti banget ya materinya, paham banget. Alhamdulillah. Kaila nih salah satu. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kalian udah cukup ngerti, udah paham nama-nama anime. Nah, karena kalian udah ngerti nih sama materi anime yang gizi ini, berarti kalian juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Kalian harus rajin-rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kalian juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah, terutama apalagi kalau kalian lagi menstruasi. Nah, karena materi kakak udah selesai, terus kalian udah cukup ngerti, ilmu yang kakak berikan ini juga bisa kalian teruskan ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa ngingetin ke teman-teman kalian tentang betapa bahayanya anemia, kekurangan zat besi, kayak gitu. Terima kasih ya udah mau menjelaskan pemaparan materi penyuluhan kakak ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kakak ada salah-salah kata sama kalian. Sekian dari kakak. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk remaja-remaja yang nonton video ini, di sini kakak mau menjelaskan materi penyuluhan yang udah tadi kakak jelaskan saat video sebelumnya. Di sini kakak mau menjelaskan secara ulang, tapi secara singkatnya, karena mungkin kualitas suara yang saat kakak penyuluhan di video sebelumnya itu kurang jelas, karena di sini adanya keterbatasan lokasi sama waktu saat kakak penyuluhan. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Ayo. Nah, materi yang mau kakak jelasin adalah bahayanya anemia gizi besi pada remaja, terutama remaja putri. Anemia gizi besi ini apa sih? Anemia gizi besi ini anemia yang disebabkan oleh berkurangnya kecukupan gizi di dalam tubuh. Emang fungsinya zat besi ini di dalam tubuh apa sih? Nah, zat besi ini diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah. Nah, sel-sel darah merah ini nanti akan diubah menjadi hemoglobin. Nah, nanti hemoglobin ini dia yang berfungsi sebagai pembawa oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Emangnya kalau terkena anemia gizi besi ini karena berkurangnya asupan gizi ya. Emangnya angka kecukupan zat gizi bagi remaja putri itu berapa sih? Angka kecukupan zat gizi bagi remaja putri di Indonesia ini tuh untuk umur 10 sampai 12 tahun zat gizi yang diperlukan bagi tubuhnya itu sebesar 8 mg, sedangkan umur 13 sampai 15 tahun yaitu sebesar 15 mg. Nah, emangnya kenapa sih anemia ini berbahaya bagi perempuan? Karena khususnya di remaja putri ini ya, kalau dari saat remaja kita udah kekurangan zat besi, atau kita dari remaja udah terkena anemia gizi besi, maka akan memberikan kontribusi negatif saat dia hamil. Mau saat dia hamil waktu usia dewasa atau sudah berumur, itu akan memberikan kontribusi negatif saat dia hamil. Lalu dampaknya yang kedua tuh dia akan memberikan dampak negatif bagi prestasi belajarnya, kayak menurunkan prestasi belajarnya.
Kenapa sih bisa menurunkan prestasi belajarnya? Karena kalau anemia gizi besi ini udah terkena pada usia remaja, maka konsentrasi dia untuk belajar akan berkurang, akan susah untuk berkonsentrasi saat belajar. Makanya dapat menurunkan prestasi. Lalu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Kenapa sih? Karena sel darah putih yang berperan sebagai komponen imunitas di tubuh tidak dapat bekerja secara efektif, terutama pada saat defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Selain itu, enzim di dalam tubuh kita juga yang berperan untuk sistem kekebalan tubuh juga terganggu fungsinya bila udah terkena defisiensi zat besi. Emangnya faktor penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, faktor penyebabnya itu dapat dipengaruhi oleh pola makan. Kenapa pola makan? Karena di usia remaja kan ada juga yang melakukan diet untuk menjaga bentuk tubuhnya. Padahal kan diet juga dapat mengurangi gizi seimbang bagi tubuh dia. Lalu pola makan ini juga kayak ada yang remaja nggak mau sarapan pagi, susah untuk sarapan pagi karena nggak suka lah atau karena nggak terbiasa. Nah, ini juga dapat menyebabkan anemia. Lalu yang kedua, menstruasi. Nah, ini yang menjadi penyebab utama kenapa remaja perempuan lebih banyak membutuhkan zat besi daripada remaja laki-laki. Karena remaja perempuan ini dia mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, kan kalau saat menstruasi kan remaja perempuan ini banyak mengeluarkan darah ya dari tubuhnya. Nah, kalau apabila asupan gizi terutama zat besi ini atau Fe tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka dapat menyebabkan anemia gizi besi ini. Lalu penyebab yang ketiga itu dia mengidap penyakit kronis kayak malaria sama TBC. Itu merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan anemia gizi besi juga. Kenapa? Karena kayak TBC kan yang suka batuk-batuk keluar darah, nah itu dapat menyebabkan anemia. Lalu infeksi parasit atau cacing. Kenapa? Karena cacing ini dia menghisap seharinya 2-100 cc di dalam tubuh kita. Nah, itu yang dapat menyebabkan kita terkena anemia. Lalu penyebab yang termasuk penting karena kurangnya pengetahuan. Nah, kalau remaja dia mengerti tentang betapa pentingnya zat besi sama sumber-sumber zat besi dari mana, maka dia akan menerapkan pola makan yang sehat. Kayak kan dia tahu ya betapa pentingnya zat besi di dalam tubuh. Nah, terus dia juga udah tahu sumber-sumber makanan apa aja yang terdapat asupan zat gizinya, maka dia akan mencoba untuk melakukan pola gizi seimbang dan dimasuki juga dengan zat-zat besi. Terus kalau biar kita nggak terkena anemia gizi besi, kita dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pencegahannya itu konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, contohnya itu ada daging sapi, ayam, ikan, sama hati sapi. Nah, terutama hati sapi ini juga cukup bagus kandungan zat besinya. Terus ada sayurnya dari bayam, bisa dari kedelai juga bisa. Terus penanggulangan yang kedua, makan makanan yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, makanan yang mengandung yang dapat menyerap zat besi itu terutama dia vitamin C. Kalau di dalam buah-buahan tuh contohnya ada jeruk, jambu, kiwi. Terus kalau di sayur-sayuran kayak brokoli, tomat, dan lain-lain. Terus jangan pernah mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi kayak fitat, fosfat, metanin. Nah, tanin ini dia kayak kopi, teh gitu. Terus oh iya, kalau bagi tubuh kalau kelebihan mengkonsumsi zat besi atau mengkonsumsi zat besi yang kandungannya cukup tinggi itu juga dapat membahayakan bagi tubuh. Lalu yang cukup penting penanggulangannya itu mengkonsumsi suplementasi zat besi atau zat
tablet tambah darah. Nah, ini cukup penting terutama bagi kalian bagi kalian remaja putri yang suka mengalami menstruasi setiap bulannya. Nah, untuk konsumsi tablet tambah darah ini dianjurkan seminggu 1 kali. Kalau saat kalian menstruasi, kalian dianjurkan minumnya setiap hari, tetapi saat kalian menstruasi saja. Nah, pencegahan selanjutnya yang terakhir, dia itu periksa ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Karena apa? Karena bisa dicari juga penyebabnya apa sih, kayak mungkin dia juga mengidap penyakit kronis kayak yang tadi kakak jelaskan di awal, kayak malaria, TBC gitu, atau anemianya walau udah kita lakukan penanggulangan nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter atau pelayanan kesehatan. Sekian materi yang dapat kakak jelaskan. Kakak harap kalian dapat menerapkan penanggulangan dan pencegahan pada anemia gizi besi ini. Karena apa? Karena di Indonesia masalah gizi utama ini adalah anemia gizi besi ini yang udah kakak jelaskan. Jadi jika kalian menerapkan pencegahan dan penanggulangan untuk anemia ini, maka angka masalah gizi utama ini dapat menurun di Indonesia. Nah, jadi kalian kalau sudah menerapkan penanggulangan dan pencegahan, maka kehidupan kalian juga akan sehat, menyenangkan, tidak terdapat masalah kayak masalah kesehatan atau pada prestasi belajar kalian, dan juga pada masa depan kalian terutama itu, apalagi pada dampak yang dapat memberikan dampak negatif saat kalian hamil nanti waktu dewasa. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada materi yang masih kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.